Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat ya. Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Ningrum. Senangnya belajar matematika. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar bab 3, yaitu tentang KPK dan FPB. Nah, di bagian yang kelima ini, kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Kompetensi dasar yang dipelajari pada pagi hari ini yaitu KD 3.5 menjelaskan bilangan prima dan KD 4.5 mengidentifikasi bilangan prima. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat memahami pengertian bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Oke anak-anak, di bagian yang pertama ini kita akan belajar tentang bilangan prima. Perhatikan ya. Lalu, apa ya itu bilangan prima? Ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 57, 59, dan seterusnya. Jadi ingat ya anak-anak, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Paham ya? Di bagian yang kedua ini, kita akan belajar tentang faktor prima. Dari pengertiannya dan bagaimana cara mencari faktor prima. Anak-anak, sebelum kalian belajar mencari faktor prima, kalian harus tahu dulu apa yaitu faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Lalu, cara mencari faktor prima ada 2 langkah. Langkah yang pertama, mencari faktor dari suatu bilangan dahulu. Tentunya anak-anak masih ingat ya, mencari faktor kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, jika kalian sudah menemukan faktornya, lalu kalian pilih mana yang merupakan bilangan prima. Paham anak-anak? Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 1 berikut ini. Faktor prima dari 18 adalah... Nah, langkah yang pertama, kalian mencari faktor dari 18 dahulu. Tentunya anak-anak masih ingat ya, mencari faktor dengan membuat garis yang membentuk seperti huruf T. Kemudian kita letakkan angka 18-nya di atas sini. Nah, seperti itu. Kemudian kalian mencari 2 bilangan yang jika dikalikan hasilnya 18. Bu Ningrum ulangi. Carilah 2 bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 18. Sekarang kita mulai dari angka 1. Ingat, selalu dimulai dari angka 1. Di sebelah kiri sini ya, kita tulis seperti itu. 1 dikali berapa supaya hasilnya 18? Ya, betul, dikali 18. Kemudian lanjut, 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 18? Yaitu dikali 9. Paham ya anak-anak ya? Masih ada lagi enggak? Ya,
Masih ada lagi, yaitu 3. 3 dikali berapa supaya hasilnya 18? Ya, betul. 3 dikali 6. Nah, setelah ini masih ada lagi nggak anak-anak? Bilangan yang jika dikalikan hasilnya 18? Sudah tidak ada lagi ya. Nah, langkah yang berikutnya kalian tuliskan semua bilangan ini. Artinya semua bilangan ini merupakan faktor dari 18, yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Ingat, tuliskan dari yang paling kecil. Selanjutnya, kalian pilih mana yang merupakan bilangan prima. Nah, di sini Bu Ningrum membuatkan atau menuliskan tabel ya anak-anak ya, yang merupakan bilangan prima. Nah, ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ini. Kalian pilih mana yang merupakan bilangan prima, kalian lingkari. Paham? 1 bilangan prima enggak? Bukan. 2 bilangan prima. Jadi kalian lingkari seperti itu. Lanjut. 3 itu prima tidak? Ya. Maka kalian lingkari 3-nya. Nah, paham ya? Kemudian 6 bukan prima, 9 bukan prima, 18 bukan prima. Langkah yang kedua sudah kita pilih mana yang merupakan bilangan prima. Nah, jadi faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Paham anak-anak? Contoh yang kedua, faktor prima dari 21 adalah, langkah yang pertama kita mencari faktor dari 21 dahulu dengan membuat garis yang membentuk huruf T seperti itu. Kemudian bilangan atau angka 21-nya kita letakkan di atas sini. Nah, kemudian kalian mencari 2 bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 21. Kita mulai dari angka 1. 1 dikali berapa supaya hasilnya 21? Ya, dikali 21. Lalu 2. 2 dikali berapa supaya hasilnya 21 ada tidak? Tidak ada. Maka lanjut 3. 3 ada ya anak-anak ya? 3 dikali 7 supaya hasilnya 21. Kemudian masih ada lagi nggak anak-anak? Yang hasil kalinya 21? Sudah tidak ada. Nah, kemudian kalian tuliskan semua bilangannya ini. Artinya 1, 3, 7, dan 21 itu merupakan faktor dari 21. Langkah yang berikutnya atau langkah yang kedua adalah kalian pilih mana yang merupakan bilangan prima. Nah, di sini Bu Ningrum juga sudah menuliskan kembali ya. Bilangan prima itu berapa saja kita cek dari sini. 1 bukan prima, tidak usah dilingkari. Kemudian 3 merupakan bilangan prima, maka kalian lingkari. Kemudian berapa lagi anak-anak? 7 bilangan prima enggak? Ya, maka kalian lingkari. Paham ya? Selanjutnya 21 bukan prima, maka tidak usah dilingkari. Jadi, faktor prima dari 21 yaitu 3 dan 7. Paham anak-anak? Selanjutnya, di bagian yang ketiga ini kita akan belajar tentang faktorisasi prima, dari pengertiannya dan bagaimana cara mencari faktorisasi prima dari suatu bilangan. Perhatikan ya anak-anak. Lalu, apa yaitu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah cara menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian faktor-faktor prima. Kemudian, jika ada faktor prima yang sama, maka ditulis dalam bentuk pangkat.
Kemudian, cara mencari faktorisasi prima yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Oke anak-anak, nah untuk lebih jelasnya kalian perhatikan dua contoh berikut ini. Contoh yang pertama, faktorisasi prima dari 12 adalah, nah caranya dengan menggunakan pohon faktor. Tentunya anak-anak masih ingat ya, jika kita menggunakan pohon faktor, maka bilangan 12 ini harus kalian bagi dengan bilangan-bilangan prima sampai hasilnya 1. Hasil akhirnya 1. Nah, sekarang kalian tulis dahulu bilangan prima itu berapa saja. Nah, di sini sudah Bening Rom tampilkan ya, bilangan prima itu ada berapa saja. Kemudian kalian buat garis seperti itu. Kalian bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. 12 dibagi 2 itu bisa ya anak-anak. Nanti hasilnya diletakkan di sebelah kanan. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Selanjutnya 6 dibagi bilangan prima berapa lagi? Nah, masih bisa ya dibagi 2 ya. Nah, maka kita bagi 2. Oke, paham ya? 6 dibagi 2 hasilnya diletakkan di sebelah kanan. Hasilnya yaitu 3. Selanjutnya 3 itu merupakan bilangan prima. Maka 3 dibagi dengan 3. Hasilnya sama dengan 1. Nah, jika di sebelah kanan ini sudah 1, maka sudah stop. Selanjutnya kalian lingkari bilangan yang ada di sebelah kiri ini. Nah, paham ya? Selanjutnya, kita tuliskan faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3. Jadi, kalian kalikan bilangan yang ada di sebelah kiri ini. 2 dikali 2 dikali 3. Nah, selanjutnya karena faktor 2-nya itu berulang 2 kali ya, nih ya, angka 2-nya itu berulang 2 kali, maka harus ditulis dalam bentuk pangkat. 2-nya berulang 2 kali, maka ditulisnya adalah 2 pangkat 2. Lalu dikali 3. Paham anak-anak? Nah, bentuk yang seperti ini, 2 pangkat 2 dikali 3 itu adalah bentuk faktorisasi prima. Paham anak-anak? Contoh yang kedua, faktorisasi prima dari 28 adalah, nah, caranya dengan menggunakan pohon faktor. Seperti contoh yang pertama tadi anak-anak. Kita tuliskan dahulu bilangan 28-nya. Selanjutnya kita buat garis seperti itu. Lalu 28 harus kalian bagi dengan bilangan-bilangan prima ini sampai hasilnya 1. Kalian pilih 28 itu bisa nggak ya dibagi bilangan prima 2? Ya, bisa. Maka kita tulis di sebelah situ ya, 2-nya. 28 dibagi 2 hasilnya diletakkan di sini. Berapa anak-anak? Ya, betul. 14. Selanjutnya, 14 ini apakah masih bisa dibagi 2? Ya, masih. Maka kalian bagi 2 lagi. 14 dibagi 2 itu hasilnya adalah 7. Paham anak-anak? Nah, selanjutnya 7 itu merupakan bilangan prima. Maka 7 dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu dibagi 7. Hasilnya sama dengan 1. Paham anak-anak? Oke, selanjutnya jika di sebelah kanan ini sudah 1, maka sudah stop. Lalu kalian beri tanda lingkaran yang ada di sebelah kiri ini, yaitu 2, 2, dan 7. Jadi, faktorisasi prima dari 28 adalah 2
dikali 2 dikali 7. Paham anak-anak? Kalikan semua bilangan yang ada di sebelah kiri ini. 2 dikali 2 dikali 7. Kemudian karena bilangan 2-nya ini berulang sebanyak 2 kali, maka harus ditulis dalam bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 2 dikali 7. Jangan lupa ya, dikali 7 ya. Nah, bentuk yang seperti ini dinamakan bentuk faktorisasi prima. Paham anak-anak? Oke anak-anak, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semuanya sudah paham ya materi tentang bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Serta kalian tadi juga sudah belajar cara mencari faktor prima, cara mencari faktorisasi prima, ya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya sudah paham. Nah, jika belum memahami materi ini, silahkan kalian bisa menghubungi Bu Ningrum. Oke anak-anak, tetap semangat ya belajarnya di rumah. Selalu rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji, dan membantu orang tua di rumah. Terima kasih anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.